Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah ibu asuh Nabi Muhammad SAW, yaitu Halimatus Sa'diyah atau Halimah Sa'diyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Kisah ini bermula dan berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat Arab kuno, di mana orang tua akan menitipkan bayinya kepada wanita-wanita yang tinggal di pedalaman. Mereka berharap anak akan mendapatkan lingkungan yang baik dan mempelajari bahasa Arab yang baku dan murni. Halimatus Sa'diyah atau Halimah Sa'diyah adalah ibu asuh Nabi Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, suku yang tinggal di Taif, Arabia. Taif pada saat itu adalah wilayah dusun yang jauh dari keramaian kota. Halimah Sa'diyah memiliki suami Haris bin Abdul Al-Uzza. Mereka adalah keluarga miskin, dan pada saat itu terjadi paceklik panjang sehingga gagal panen dan hewan ternak menjadi kurus. Kondisi ini memaksa Halimah dan banyak wanita menuju ke Mekah untuk menawarkan diri menjadi ibu asuh dengan imbalan. Saat di perjalanan ke Mekah, Halimah dan suami tertinggal dari rombongan karena untanya yang kurus. Saat sampai semua wanita sudah mendapatkan anak asuhan, kecuali Halimah, dan ternyata tinggal satu bayi yang belum diambil yaitu bayi Muhammad. Karena tidak memiliki ayah, sehingga para wanita khawatir tidak mendapat imbalan yang layak. Diriwayatkan, Halimah Sa'diyah yang juga memiliki seorang bayi perempuan, bernama Syaimah binti Al-Harits, yang juga saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad SAW saat bayi, turut diajak pula ke Mekah. Halimah tetap mengambil bayi Muhammad dengan persetujuan suami, berharap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar juga saat menyusui terjadi keajaiban, seperti ASI Halimah yang berlimpah, unta tunggangan menjadi bugar, dan mengeluarkan susu yang berlimpah pula. Halimah mulai menyadari keberkahan itu sehingga semakin sayang dan mantap mengasuh Nabi Muhammad SAW. Mereka pun balik ke Taif dengan membawa bayi Muhammad. Bayi Muhammad tidak pernah menyusahkan, dia tak mau mengambil jatah saudara sepersusuannya yang kala itu juga masih menyusu. Keluarga Halimah dipenuhi keberkahan sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dia tumbuh di tengah keluarga yang penuh kemuliaan, bahkan keluarga miskin itu, kini hidup berkecukupan karena berkah manusia mulia ini. Domba dan unta kini gemuk, dan produksi susunya berlimpah, berbeda keadaannya dengan kondisi ternak tetangga. Terdapat riwayat, tetangganya bahkan menitipkan ternak mereka kepada suami Halimah yaitu Harits, agar ternak mereka menjadi subur dan gemuk. Begitulah bagaimana keberkahan bayi Muhammad menyertai rumah Halimah, dan Halimah tak pernah berhenti takjub atas anak yang diasuhnya tersebut. Setelah genap 2 tahun usia Nabi Muhammad SAW, beliau dikembalikan Halimah kepada ibunya yaitu Sayyidah Aminah. Namun, Halimah meminta izin agar diperbolehkan membawa Muhammad kecil kembali ke perkampungan, dengan alasan udaranya yang segar dan suasananya yang bersahabat. Aminah menyetujui seraya berkata, dia adalah anakku dan anakmu juga. Seperti anak-anak yang lain, Nabi Muhammad kecil juga bermain bersama saudara susuannya dan teman-temannya. Saudari susuannya yaitu Syaimah selalu menjaganya. Muhammad kecil juga kadang diajak saudari dan teman-temannya untuk mengembala kambing. Kehidupannya penuh dengan kesederhanaan dan persahabatan tanpa ikatan yang mengekang. Saking sayangnya, bahkan Halimah mengkhawatirkan Muhammad kecil melebihi anak-anaknya yang lain. Hingga suatu hari, saat Muhammad kecil berusia 4 tahun dalam riwayat, beliau bermain dan melihat 2 laki-laki yang berpakaian putih, membawa bejana emas yang dipenuhi air. Mereka mendekati Muhammad kecil,
membawa, dan membelah dadanya, dengan tujuan membersihkan hatinya. Terdapat riwayat, makna dari pembelahan dada ini adalah, untuk membersihkan hati Nabi dari berbagai keburukan, dan sifat-sifat lemah manusia. Juga sebagai awal persiapan nantinya, menjelang turunnya risalah, dan tugas kenabian saat dewasa. Hal tersebut diketahui oleh anak Halimah, dan memberitahunya ke ibunya Halimah. Halimah pun kaget dan segera menjemput Muhammad kecil dan membawanya pulang. Karena kejadian tersebut, Halimah Sa'diyah sangat khawatir dengan apa yang terjadi terhadap Muhammad kecil. Hal itu pun diceritakan Halimah kepada suaminya, mereka pun sepakat untuk mengembalikan Muhammad kecil ke ibunya yaitu Sayyidah Aminah di Mekah. Sesampai di rumah Sayyidah Aminah di Mekah, Aminah pun sontak kaget dan bertanya, "Mengapa kalian mengembalikannya dari masa asuhan, padahal kalian sangat ingin mengasuhnya?" Halimah menceritakan kejadian yang dialami Muhammad kecil kepada Sayyidah Aminah. Aminah kemudian berkata, "Apakah kalian takut yang mendatanginya adalah setan? Sungguh demi Allah, setan tidak sanggup mengganggunya. Demi Allah, anak ini sangat berbeda, maukah kalian mendengar tentangnya? Ketika saya mengandungnya, saya tidak pernah merasa terbebani olehnya, sebab dia sangatlah ringan. Saya pernah bermimpi saat mengandungnya, cahaya terang memancar dari rahimku menyinari istana-istana negeri Syam. Setelah mendengarkan kisah Sayyidah Aminah, Halimah pun semakin menyayangi dan mencintai Muhammad kecil. Meskipun Halimah dan suami memutuskan untuk tidak mengasuh beliau lagi, karena kekhawatiran atas kejadian yang pernah dialami. Mereka pun pamit untuk pulang ke kampung halaman di Thaif. Ini adalah akhir dari pengasuhan Halimah Sa'diyah. Muhammad kecil pun kembali ke pelukan ibu kandungnya, Sayyidah Aminah. Demikianlah kisah ibu asuh Nabi Muhammad SAW yaitu Halimatus Sa'diyah atau Halimah Sa'diyah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hanya Allah yang maha sempurna, dan maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.